Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di materi pertama, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita akan mengawali pelajaran hari ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa Pancasila? Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa? Ya, karena Pancasila itu merupakan nilai-nilai dasar yang dijadikan prinsip untuk mengatur sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, Pancasila itu merupakan prinsip atau landasan yang mengatur segala bentuk aspek pemerintahan yang ada di Indonesia. Pancasila ini dibentuk oleh tokoh-tokoh hebat. Di antaranya ada Muhyamin, yang kedua ada Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Tokoh-tokoh hebat ini menyampaikan gagasan-gagasannya untuk Indonesia yang kemudian dinamakan dengan Pancasila. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, kenapa harus Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ya, karena memang Pancasila itu adalah landasan dasar yang mengatur segala bentuk ketatanegaraan dan pemerintahan negara kita, negara Indonesia. Dan dia dibentuk oleh tokoh-tokoh yang hebat. Kemudian kita akan lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana prosesnya terbentuknya Pancasila ini? Pancasila lahir dengan proses yang cukup panjang teman-teman, melalui sidang BPUPKI dan sidang PPKI pada tahun 1945. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pukul 11.30, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi memang proses pembentukan Pancasila ini bukan singkat, tapi merupakan proses yang cukup panjang dengan pertimbangan yang matang, sehingga lahirlah Pancasila. Selanjutnya, mari kita lihat gagasan-gagasan hebat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pejuang yang merumuskan Pancasila tadi. Yang pertama adalah Muhyamin. Muhyamin menyampaikan gagasan merumuskan nilai-nilai Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Muhyamin menyampaikan 5 hal tentang rumusan Pancasila. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam pidatonya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Tokoh yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusan Pancasila menjadi 5 hal. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketiga tokoh tadi memiliki gagasan-gagasan yang berkaitan dengan Pancasila, gagasan-gagasan dasar dari Pancasila, yang kemudian nanti dikerucutkan menjadi 5 dasar yang sudah kita ketahui secara bersama-sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Proses yang panjang tadi menghasilkan 5 nilai dasar yang saat ini kita pakai dan dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk mengatur segala sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kita sudah dapat poin penting ya teman-teman, kenapa Pancasila itu begitu penting bagi Indonesia. Dan kemudian kita akan bahas apa makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang penting. Karena Pancasila itu dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan negara dan warga negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Artinya, nilai-nilai yang ada di Pancasila, yang ada di 5 dasar tadi, itu dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Dan ini mencakup semua aspek, teman-teman. Misalkan dalam bidang hukum. Nah, Pancasila itu dijadikan landasan, sehingga hukum negara Indonesia itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, yang adil dan beradab, contohnya. Kemudian, bagaimana kehidupan di masyarakat, itu juga sudah didasarkan oleh nilai-nilai yang ada di Pancasila, sehingga kita bisa hidup dengan rukun dan damai. Begitu juga dengan keamanan dan bidang ekonomi, serta bidang-bidang yang lainnya. Segala aspek atau segala bidang-bidang ini sudah didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pengatur. Dan nilai-nilai Pancasila tadi menjadi landasan untuk menyelenggarakan ke semua bidang-bidang ini di negara kita. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu menjadi penunjuk arah hidup sehari-hari oleh bangsa dan negara Indonesia. Jadi seluruh aktivitas kita itu dijadikan sebagai pandangan hidup. Mohon maaf, maksudnya nilai-nilai luhur yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila tadi itu dijadikan petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. Jadi ketika kita bermasyarakat, ketika kita berada di bidang hukum, ketika kita berada di bidang pertahanan atau pemerintahan, maka kita mengacu segala aktivitas kita ke nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi. Sehingga Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, demikianlah materi awal kita pada pembahasan ini. Teman-teman boleh membuka buku cetaknya halaman 3 sampai halaman 6 untuk dijadikan sebagai bahan bacaan pada materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bahasan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, setelah ini akan ada lembar kerja yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan mengerjakan lembar kerja ini dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberkahi apa yang sudah teman-teman lakukan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.